Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma qala radhiyallahu anhu, kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, ala adullukum alal faqihi kullil faqihi, apakah tidak aku tunjukkan, maknanya maukah aku tunjukkan akan kamu, alal faqihi, atas orang yang faqih, kullil fiqhi, sehabis-habisnya fiqih. Qalu, berkata mereka murid-murid Imam Ali, bala ya amiral mu'minin, ya mau wahai amiral mu'minin. Qala, berkata Imam Ali, man lam yu'ayyisin nasa min rawhillah, yaitu orang yang tidak membuat putus asa oleh orang akan manusia dari rahmatnya Allah. Wa man lam yuqannitin nasa min rahmatillahi ta'ala, dan orang yang tidak membuat putus asa oleh orang akan manusia dari kasih sayang Allah Ta'ala. Wa man lam yu'minin nasa min makrillah, dan orang yang tidak membuat aman oleh orang akan manusia daripada tipuan Allah. Wa man lam yuzayyin lin nasi ma'asi Allahi, dan orang yang tidak menghiasi bagi manusia akan maksiat kepada Allah. Wala yunzilul arifinal muwahhidinal jannata, dan tidak menempatkan oleh orang akan orang yang arif, yang bertauhid, pada surga. Wala yunzilil asinal mudhnibinan nar, dan tidak menempatkan oleh dia akan orang maksiat yang berlumuran dosa ke neraka. Hatta yakuna rabbu huwallazi yaqdi bainahum, sehingga adalah Tuhan itu adalah yang memutuskan antara mereka. Wala ya'manu khairu hadhil ummati min adzabillah, dan tidak merasa aman oleh sebaik-baik ini umat dari azabnya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, maka tidak merasa aman akan tipuan Allah, melainkan yang merasa aman adalah kaum yang merugi. Wala yai'asu syarru hadhil ummati min rawhillah, dan tidak putus asa oleh seburuk-buruknya ini umat daripada rahmatnya Allah. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah azza wa jalla yaitu berfirman, innahu la yai'asu min rawhillah illal qaumul kafirun, sesungguhnya yaitu tidak putus asa daripada rahmatnya Allah, melainkan yang putus asa kaum yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian jamaah Ta'lim Nurul Anwar yang mulia, malam hari ini kajian kita masih menjelaskan kalamnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Nabi, sepupunya Nabi sekaligus menantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imam Ali bin Abi Thalib, saudara, memiliki pandangan tersendiri tentang kalimat faqih. Secara umum, saudara, yang namanya faqih adalah orang yang alim tentang hukum-hukum syariat, orang yang mengerti tentang urusan-urusan agama, apa ini halal, apa ini haram, apa wajib, apa sunnah, apa makruh, apa mubah. Inilah disebut faqih namanya, orang yang mengerti tentang hukum-hukum syariat. Bahasa Arabnya adalah faqih. Itu pandangan umum begitu. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib memiliki pandangan khusus. Siapa yang disebut faqih yang sesungguhnya? Begitu. Bila itu yang ditanya, kata Imam Ali, ala adullukum alal faqih kullil fiqhi. Mau enggak saya mau kasih tahu yang namanya ahli fiqih itu apa gitu? Dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib, siapa yang disebut faqih? Ketika Imam Ali berkata demikian, maka para murid-muridnya mengatakan, bala ya Amirul Mukminin, ya saya mau. Biar tahu kriteria faqih itu menurut sampean bagaimana. Maka Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan ciri-ciri ahli fikih itu adalah 5 ciri. Begitu Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan. Baru orang disebut faqih bila ada pada dirinya 5 kriteria. Yang pertama, man lam yu'ayyisin nasa min rauhillah. Yang namanya ahli fikih adalah orang yang tidak membuat orang lain putus asa daripada rahmatnya Allah. Bila ada orang yang terjebak pada satu kemaksiatan, bila ada orang yang menyimpang dari tuntunan agama, sangat jauh dari Allah dan Rasulnya, maka kemudian dia bertanya, bagaimana orang kaya saya ini badannya tatoan melulu, bisakah saya meraih surganya Allah sementara badan saya ini berlumuran dosa, sementara badan saya ini berlumuran tato di mana-mana? Lalu kemudian kata kita menjawab, orang model kaya luma biar rajin ke masjid, nggak bakal diterima sholatnya, habis badannya tatoan melulu. Ini namanya orang ini membuat putus asa sama orang. Dia pengen dekat sama Allah, sama kita dilarang. Tadinya doa di masjid biar sekitaran masjid mau memakmurkan masjid. Dia doa dengan khusyuk, aslahallahu umural muslimin. Ya Allah, perbaiki urusan orang muslim biar pada rajin ibadah. Akhirnya dengan doa dia diijabah oleh Allah. Sekarang dia ke masjid, pas nyampe masjid dikata oleh kita,
tumben lubang solat, begitu kata kita. Dikata tumben, akhirnya dia berhenti dari solatnya. Itu ulah kita. Jadi yang tadinya pengen ibadah jadi berhenti. Kita bukan kategori faqih dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib. Sebab orang dikata faqih man lam yu'ayyisin nasa min rauhillah. Orang yang tidak membuat orang lain ciut hatinya, membuat orang lain terpuruk hatinya, makinan jauh dengan Allah, tapi dia mendorong orang sekelam apapun masa lalunya, bila dia balik kepada Allah, Allah terima. Orang yang kaya begini mengajak hamba-hamba Allah untuk dekat dengan Allah, dialah yang disebut faqih dalam pandangan Imam Ali. Satu contoh, dulu ada orang namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb adalah orang dari Afrika. Orangnya putih, saking putihnya antara badan dan rambut tidak beda. Badan mana, rambut mana, enggak ada beda. Saking apanya? Saking apanya? Hitamnya. Begitu, hitam banget. Kalau kita kan hitamnya kita ini antara kulit sama rambut kan beda. Ini sama, hitam banget. Sama pantat wajan masih putihan pantat wajan. Saking apanya? Hitam. Dialah salah satunya Wahsy, orang dari benua Afrika, dari negara Eritrea. Wahsy bin Harb al-Habasyi, seorang budak belian dimiliki oleh Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini Wahsy, budak. Karena orang yang hitam ini kuat, badannya nggak gampang lemah, maka banyak bekerja di Arab kala itu. Meletus perang Badar tahun kedua Hijriah. Di Badar itu 190 km dari Madinah. Meletus perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. 2 Hijriah. Perang Badar meletus. Alhamdulillah wa syukurillah, kaum muslimin mengalami kemenangan melawan 1000 orang dengan pasukan 313 pasukan. Satu orang lawan 3, menang. Gugur muslim 14, 8 dari Ansor, 6 dari Muhajirin meninggal di Badar. Moga kita diberi rezeki luas bisa ziarah semuanya ke Badar. Amin ya rabbal alamin. Dengan kekalahan itu, pasukan kaum musyrikin Mekah tidak terima, menyusun kekuatan, lalu meletus di tahun ketiga Hijriah perang Uhud. Dengan kalah telak, masyarakat Mekah kala itu, termasuk Hindun bin istrinya Abu Sufyan, Hindun ini enggak terima familinya, encingnya mati, encangnya mati, babanya mati, banyak. Maka
jengkel bagaimana caranya supaya membalas dendam. Maka Mut'im bin Adi punya budak namanya Wahsy bin Harb. Lalu kemudian diberikan sayembara. Ama Wahsy, Hindun, mau enggak kau bebas Wahsy? Begitu. Untuk bebas artinya merdeka. Maka yang namanya budak impiannya satu, pengen merdeka. Ya kayak negara yang dijajah, semuanya memimpikan bagaimana hidup di dalam kemerdekaan. Maka Wahsy tertarik pengen merdeka, karena kan budak itu adalah manusia kelas 2, tidak ada harganya, bisa dijual belikan. Begitu, dijual belikan. Maka Hindun bilang, bila kau bisa bunuh Hamzah, pamannya Muhammad, begitu kau merdeka, gua bebasin, gua bayar, merdeka. Tertarik Wahsy. Sedang Sayyidina Hamzah ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa membackup Nabi, ahli perang, membackup Nabi luar biasa. Di samping satu susuan dengan Nabi, saudara tapi paman. Wa sebetulnya bukan paman, kakaknya abahnya Hamzah, tapi neteknya ama Siti Halimatus Sa'diyah, yaitu seorang perempuan dari kampung Dhu'aib. Dhu'aib itu dari pusat kota Taif kira-kira 5 kilo. Moga kita bisa ziarah di Dhu'aib. Kampungnya Halimah, kampung Sa'ad kata kita di kitab. Tapi Dhu'aib di Taifnya itu. Dekatlah ini mah, paling 2,5 jam dari Mekah. Nabi ada di situ 4 tahun di Dhu'aib. Hamzah netek dulu sama Halimah, yang kemudian diteruskan Nabi juga netek sama Halimah, jadi sehingga saudara persusuan. Membackup Rasulullah luar biasa Sayyidina Hamzah. Singkatnya, meletus perang Uhud, tidak terima karena kekalahan telak daripada kafir Quraisy kala itu, membawa pasukan 3.000, sedangkan Muslim dipersiapkan 1.000, baru ada 1.000. Jadi 1 lawan 3. Ternyata ada yang khianat, menusuk dari belakang, namanya Ubay bin Salul. Jadi 700 pasukan dibelokkan, enggak ikut perang, jadi tinggal 300. Jadi 300 lawan 3.000, 1 orang lawan 10 duelnya. Singkatnya, karena Wahsy ini pengen merdeka dan dia ahli menombak, memanah, luar biasa memanahnya. Wahsy itu akhirnya dia cari di mana Hamzah, karena Sayyidina Hamzah banyak membunuh kafir-kafir Quraisy kali itu. Jadi enggak terima Hindun, bayar itu Wahsy dengan iming-iming merdeka. Akhirnya perang itu meletus dengan sedikit kaum muslimin. Saya mau singkat saja, enggak mau cerita perang Uhud lama, cerita Wahsy aja agar supaya masuk pada materi kita. Maka kemudian dicari di mana posisi Sayyidina Hamzah. Dia tembak pakai panah karena dia ngumpet karena enggak ikut perang, bukan tentara. Dia memang satu tujuannya, biar merdeka dengan membunuh Hamzah. Maka kemudian itu Sayyidina Hamzah dipanah sama dia. Kena pahanya,
nembus dari paha kiri ke paha kanan, sehingga nggak bisa jalan, jatuh. Udah jatuh diberondong, akhirnya jatuh Sayyidina Hamzah. Udah jatuh Sayyidina Hamzah, nggak cukup begitu, maka Sayyidina Hamzah tergulai kala itu sebagai panglima perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Asadullah wa Asadu Rasulillah, singa Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh Sayyidina Hamzah, enggak jatuh doang, kemudian langsung kupingnya dipotong, buntung kuping. Udah kupingnya buntung yang kanan, yang kiri juga buntungin juga. Udah terpapar, nggak bisa apa-apa. Habis ini kemudian kuping buntung, hidungnya juga dibacok, ambil ini dari sini, pisah hidungnya dari mukanya. Itu begitu. Habis begitu matanya dicongkel juga. Bahasa kita orang dimutilasi. Dadanya dibelah, jantungnya diambil. Inilah kerjaan Wahsy. Diunjukkan jantung itu kepada Hindun yang ngiming-ngimingin jantung Sayyidina Hamzah. Potong-potong 70 potong jantung, mau dimakan tak bisa. Singkatnya, Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, orang yang paling disayang sama Nabi, orang yang paling banyak ada di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun juga banyak luka. Saya tidak cerita lukanya Nabi. Lalu perang itu kalah, kaum muslimin kalah telak karena enggak ngikutin komando. 70 orang gugur di medan juang. Salah satunya panglimanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pulang ke Mekah, enggak juga dimerdekakan. Wahsy iming-iming doang, biasa diiming-iming, normal lah. Akhirnya dia nuntut biar dia merdeka. Singkatnya, Wahsy merdeka, bukan budak lagi statusnya, sama dengan penduduk Mekah, seorang yang sudah merdeka. Wahsy sudah merdeka, ternyata enggak punya posisi juga. Dia ngiri bagaimana dalam Islam menempatkan manusia sama. Bilal orang sekampungnya, Bilal bin Abi Rabah, sama-sama dari Afrika, dari Eritrea, tapi Bilal kedudukannya sama dengan yang kulit putih. Dalam Islam memiliki posisi yang sama, karena Islam tidak melihat warna kulit, yang dilihat adalah ketakwaan. An-nasu suwasiyatun ka'asnanil mushti. Manusia itu sama seperti gigi sisir. La fadla li arabiyyin li a'jamiyin. Tak ada punya nilai lebih bangsa Arab dibanding non-Arab illa bittaqwa, kecuali bila memiliki ketakwaan. Siapa yang takwa, dia yang tinggi. Ngiri ini Wahsy, udah merdeka tapi dia masih hina. Ketika tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Ayat turun, idza jaa nasrullahi wal fatah. Fatah itu penaklukan kota Mekah. Nabi membawa pasukan 100.000 dengan jumlah yang luar biasa banyak. Wahsy ketakutan karena Wahsy membunuh orang yang dia sadar adalah Hamzah, paman dan orang yang paling dicintai Nabi. Nabi terpukul dengan wafatnya Sayyidina Hamzah, sering menangis.
dengan wafatnya Hamzah. Singkatnya, ketika Nabi masuk kota Mekah, Wahsy lari ke Taif. Lari. Dia bingung. Sebelum ke Taif, Wahsy lari ke namanya Tual. Jadi kalau kita orang ini ke Muara Angke begitu, dekat laut, menyingkir karena sadar dia bakal ini Nabi balas dendam, bakal dibunuh ini orang dengan tentara yang banyak, kocar kacir. Pikir Wahsy begitu. Maka dia ngumpet. Ternyata tidak ada pembunuhan. Nabi datang ke Mekah, penaklukan kota Mekah tanpa ada tetes darah. Nabi banyak tuh menyampaikan itu. Lalu istrinya Wahsy diutus oleh Wahsy untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nanya, wahai Nabi Muhammad, suamiku itu membunuh orang banyak, tukang berzina, mabuk-mabukan, non-muslim. Bagaimana kalau dia bertaubat masuk Islam? Apakah dimaafin kesalahannya? Begitu kata Nabi, al-islamu yajubbu ma qablah. Islam itu memangkas apa saja sebelum Islam. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada non muslim, kalau masuk Islam pemutihan kembali, dosanya habis. Disampaikan kepada Wahsy. Lalu Wahsy masih ragu sama bininya. Dia bilang, lu bilang enggak kalau lu lakinya Wahsy yang bunuh pamannya Nabi? Enggak. Lu tanya, bagaimana kalau Wahsy orangnya? Dia balik lagi dari persembunyian Wahsy, sampein lagi sama Nabi, cerita lagi laki saya membunuh begini, kalau masuk Islam dimaafin enggak? Maka kata Nabi, dimaafin semua salah dan dosanya. Bagaimana kalau orang sekelas Wahsy, orang yang paling kejamnya orang udah mati, hidungnya dipotong, mata dicongkel, kuping dipotong, kejam. Kata Nabi, hatta walau Wahsy, hatta Wahsy, kalau dia pengen butuh kasih sayang Allah, enggak usah takut, enggak usah takut. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Wahsy akhirnya tertarik dengan Islam. Disampaikan, dia lari dari Tual menuju Taif. Dipikir di Taif aman, ternyata Islam udah masuk ke Taif. Orang Taif banyak Islam. Dia pengen lari ke Yaman, tapi ada yang bilangin, ente nggak usah lari sama Nabi. Nabi itu kalau udah masuk Islam enggak diapa-apain. Enggak. Ente Islam aja. Enggak. Kan ente udah cerita bini ente begitu. Akhirnya Wahsy datang ke Madinah bersama rombongan Taif, menyampaikan pengen masuk Islam, pengen. Kata Wahsy di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya Wahsy pengen Islam, tapi saya masih bingung dengan Islam ini, dengan kondisi saya. Saya dengar ada ayat, wa man yaf'al dzalika yalqa asaman yudha'af lahul azab wa yakhlud yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dalam surat Al-Furqan, kan dengar, orang Arab ngerti ya Al-Quran. Walladzina la yad'una
min dunillahi ilahan wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa orang musyrik, menduakan Tuhan, non muslim, membunuh orang, berzina, yalqa asama, dia mendapatkan dosa. Yudha'af laul adab, siksaannya berlipat-lipat pada hari kiamat. Masuk neraka, wa yakhlud fihi abadi, di neraka muhana, dalam keadaan hina. Bahasa gampangnya, saya udah zina, saya udah membunuh orang, saya non muslim, tapi saya pengen Islam. Bagaimana? Maka kemudian turun ayat yang sangat-sangat menarik di telinga. Lanjutan daripada ayat itu, illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kata Nabi, Allah bilang, kalau orang udah bunuh orang, udah main perempuan, ya Allah, dari ujung Asem Pondok Kacang sampai itu Tegal Rotan, tahu itu begitu, muanya udah dicobain. Kemana perempuan, dia mabuk, dia minum, dia begini begitu. Kata Nabi, Allah bilang, kecuali kalau dia tobat, dia beriman, bahasa kita orang masuk Islam, dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau dia beriman, dia beramal soleh, ndak apa-apa. Kata Wahsy, masalahnya saya beriman bisa, taubat saya mau, beriman saya bisa di hadapanmu, cuman beramal soleh ini nih, saya bisa apa enggak ini? Begitu. Belum tentu saya nanti udah Islam enggak beramal soleh, saya neraka ini. Wahsy udah putus asa, neraka ini, mau neraka, kata Wahsy. Maka kemudian Wahsy bertanya, adakah ayat yang lain yang bisa membuat saya tergerak dan tidak putus asa, tertarik dengan Islam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik Allah bisa ampuni bagi siapa yang dikehendaki. Kata Nabi, asal dosanya bukan syirik saja Allah ampuni. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang Allah kehendakinya. Kata Wahsy, ini cukup menarik, wahai Nabi Muhammad, cuman saya masih bimbang di hati ini, apakah saya termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah dosanya diampuni atau tidak? Begitu Wahsy berkata. Tapi Nabi tidak membuat Wahsy putus asa, sebab al-faqih kullil fiqih itu, kata Imam Ali, man lam yu'ayyisin nasa min rawhillah. Begitu kata Imam Ali, orang faqih itu begitu, kata Imam Ali. Maka Nabi bacakan ayat yang sangat menarik bagi kita yang mudanya ancur-ancuran dah, nggak usah didongengin, aduh malu lembaran itu.
bingung kalau dibuka. Berapa banyak mangga orang yang habis sama kita. Aduh, udah bingung dah. Maka Nabi bacakan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa daripada kasih sayang Allah. Jangan, sebab Allah mengampuni dosa seluruhnya, bas habis. Jangan takut. Wahsy mendengar ini, dia yang tadinya putus asa menjadi tertarik dengan Islam. Kata Wahsy, hadza wa hadza, ya saya siap Islam, sebab Allah ternyata mengampuni dosa model apa aja. Yang penting tidak putus asa. Maka Wahsy kemudian bersahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Islam. Kemudian Nabi nanya sama dia, ente Wahsy yang membunuh pamanda saya? Kata Nabi. Kata Wahsy, iya Nabi, iya saya yang bunuh. Lalu Nabi bertanya, ini cerita tadi, saya mau nyambungin sebab ceritanya harus berawal dulu. Saya balik cerita itu. Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari, dan banyak kitab-kitab sejarah tulis. Imam Qadhi Iyad tulis cerita ini juga dalam kitab-kitab sejarah. Wahsy menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan radhiyallahu anhu sebab Wahsy sahabatnya Rasulullah, meski telah membunuh orang yang paling disayang oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya Wahsy, boleh enggak ente dongeng, hadisni kaifa qatalta Hamzah bin Abdul Muttalib, boleh enggak ente dongengin nama saya, bagaimana cara ente membunuh Hamzah pamanda saya? Wahsy cerita tuh sejarah awal tadi. Dia budak diiming-imingin begini, sampai dia tembak tuh kaki kanannya. Udah begitu kemudian Hindun nggak bisa memerdekakan kalau enggak dia congkel, dia punya mata dicongkel matanya. Lalu kemudian kupingnya dipotong. Ini orang yang paling didemeni Nabi. Nabi dongeng tuh didongengin sampai netes Nabi. Hidungnya dipotong, lidahnya, bibirnya dipotong. Tuh bibirnya, lidah dipotong. Jantungnya, dada dibelek, jantungnya diambil. Singkat panjang banget, ya Allah. Luar biasa. Nabi nangis. Nabi minta sama Wahsy, kalau boleh ente kalau ngaji duduknya jangan di depanan nih, di belakang aja. Aneh jangan lihat wajah ente. Wahsy bertanya, katanya dimaafin. Aneh kalau lihat wajah ente. Aneh ingat Sayyidina Hamzah yang ente ceritain itu. Aneh sedih. Jadi muka aneh itu langsung terbayang Sayyidina Hamzah. Baik. Maka Wahsy selalu kalau ngaji duduknya di belakang. Bukan yang di belakang nih Wahsy, bukan ini. Jangan ente tuduh yang di belakang ini Wahsy ini. Begitu. Wahsy itu di belakang terus. Wahsy makin Islam, makin cinta sama Rasulullah. Luar biasa sama Nabi. Makin terpukul hatinya. Makin terpukul hatinya Wahsy. Makin sedih.
Ngebayangin kalau dia punya pamanda dibunuh kayak begitu, bagaimana sikap dia? Dia memahami perasaan Rasulullah. Dia banyak minggir. Artinya bagaimana dia berbuat yang bisa nyenengin Nabi, karena dia telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi. Bagaimana dia berbuat dengan tangannya yang bisa nyenengin Nabi, sampai Nabi wafat merasa belum terbayar. Terjadilah ada namanya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Singkatnya, nabi palsu. Wahsy berkeinginan, meski Nabi tak lihat bagaimana tangan yang telah membunuh kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, maka pengen juga membunuh musuh Allah dan musuhnya Rasulullah. Maka singkatnya, Musailamah al-Kadzab mati dengan panah yang dulu nembak Sayyidina Hamzah, dengan panah yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah, dengan tangan yang dulu membunuh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah al-Kadzab mati di tangan Wahsy. Sujudlah Wahsy, ya Rabb, moga ini menjadi penebus kesalahanku membunuh kecintaan Rasulullah dengan saya membunuh musuhnya Rasulullah. Wahsy akhirnya minggir, lalu ada di Hamas di Syria, dan kuburannya sekarang di Syria dekat dengan Sayyidina Sauban, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita bisa ziarah ke Syria, kita ziarah. Ini makamnya berdekatan, rame, diziarahi banyak orang. Sayyidina Wahsy bin Harb radhiyallahu an. Singkatnya, Imam Ali pernah nanya sama muridnya, pengen tahukah siapa yang disebut faqih? Muridnya bilang, mau. Kata Imam Ali, man lam yu'ayyisin nasa min rauhillah. Orang yang ahli fikih itu orang yang tidak membuat orang mundur dari rahmat Allah, selalu memotivasi. Yang belok dilempengin sama dia, yang merasa dirinya terpuruk jauh dideketin sama dia. Tak membatasi pergaulan, tapi dia ditarik. Yang nggak mau ngaji bagaimana biar ngaji. Dia didorong. Yang nggak ngerti bagaimana biar ngerti. Yang badannya tatoan tidak dibuat dia lemah. Ini tatoan bagaimana? Cakep. Allah Maha Pengampun. Ente taubat, cukup taubat saja, bikin tato dosa. Tapi kalau kau bertaubat, Allah ampun. Ibadah, kalau bisa jangan maghrib aja, ditambah isya, lebih cakep. Diberi motivasi orang untuk dekat dengan Allah, diberi motivasi orang untuk akrab dengan Allah. Inilah kriteria faqih dalam pandangan Imam Ali bin Abi Thalib. Enggak kayak kita, orang mau ngaji aja, paling juga pura-pura di rumah, udah buruk sangka aja. Ini belum faqih yang kayak begini. Orang ngaji mau biarin aja, mau ngaji, dia mau ngajinya pakai kitab, mau denger doang namanya jiping, nggak apa-apa, bagus, masih ngaji. Mau jider, ngajinya nyender, nggak apa-apa, bagus. Yang penting judulnya ngaji, begitu. Jidur nggak apa-apa, jinggok ngaji ngigok nggak apa-apa aja, begitu, bagus judulnya ngaji. Jadi jangan kita membuat orang lari dari Allah, biar kita itu dikata faham sama agama. Maka ratiban, lihat ratib Haddad, doain orang mulu. Begitu mengajak orang untuk dekat, mendoakan supaya wabah hilang. Ya latifan lam yazal ultub bina fi manazal, innak latif lam tazal ultub bina wal muslimin. Tuhan, sayangi kami pada wabah yang turun ini.
Engkau maha penyantun, sayangi kami dan kaum muslimin yang lainnya. Sian, yang sakit sembuhin. Wa yasfi mardona wa mardol muslimin, sembuhin yang sakit dari keluarga kami, keluarga muslim. Turatib, doain orang. Sebab apa? Penting untuk menjadi faqih, yaitu orang yang tidak membuat orang mundur dari Allah, tapi diajak orang untuk dekat dengan Allah. Jangan takut dengan dosa kita membukit menggunung, karena rahmat dan kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa dan salah kita. Jangan takut, jangan takut. Orang yang punya salah, merasa dirinya salah, lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang rajin ngaji tapi dia sombongnya luar biasa. Begitu, salah dia, begitu. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, maksiatun awrasat dzullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar. Kesalahan yang mendatangkan kerendahan hati itu lebih baik daripada ibadah yang mendatangkan kesombongan. Iblis ibadah luar biasa, tapi sombong akhirnya. Hina. Adam berbuat salah tapi merasa terpuruk, banyak berdoa sama Allah dengan makan buah yang dilarang, dijadikan Sofiullah, Nabi dan Rasul pertama dalam sejarah umat manusia. Kita nggak usah takut, kita ngaji aja, datang aja dia majelis, enggak apa-apa. Begitu, jangan takut, kita ibadah aja. Begitu, ibadah. Kita belum bisa, enggak apa-apa, belajar semua juga. Jangan kita diajak ngaji, bang ngaji yuk, gua belum bisa, emang juga begono, kita juga belum bisa ngaji. Kita ngaji, jangan takut, pelan-pelan. Moga dalam keadaan kita ibadah lalu kita wafat, maka kan cakep, husnul khotimah. Jadi kita jangan mundur. Faqih itu bukan sekedar mengerti hukum agama, tapi bagaimana memotivasi orang untuk tidak putus asa dari kasih sayang Allah.